Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, salam sehat. Ingar-bingar pesta kemerdekaan yang terlewatkan sejak tahun 2020 kembali bergema tahun ini usai pandemi COVID-19 menerpa negeri ini. Pemerintah pun menjadi motor keriuhan perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia dengan melaksanakan rangkaian kegiatan sebulan penuh selama Agustus 2022. Bahkan masyarakat, pemerintah daerah, dan kementerian atau lembaga negara diizinkan menggelar perlombaan. Inilah editorial Media Indonesia hari ini, Jumat 5 Agustus 2022 dengan tema Merdeka dari Pandemi. Editorial Media Indonesia juga dapat Anda simak di MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar bisa turut berpartisipasi dan berinteraksi dalam editorial Media Indonesia. Sampaikan pendapat Anda dengan berpartisipasi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99100. Hari ini bersama saya Eva Wondo. Dan pagi hari ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Don Bosco Slamon. Selamat pagi Bang Don. Selamat pagi Eva. Apa kabar Bang? Baik, kabar baik. Baik, sehat dan semangat ya Bang Don. Sudah sehat. Iya. Hanya 10 hari soman. Alhamdulillah, salam sehat selalu untuk Bang Don dan tentunya juga pemirsa di rumah. Nanti kita akan bahas Bang Don terkait dengan tema editorial Media Indonesia hari ini, Merdeka dari Pandemi. Tetapi sebelumnya kita bahas dulu headline yang tentu menjadi perhatian publik juga ya Bang Don. 25 polisi sangat halangi penyelidikan. Ini disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo semalam ya Bang Don. Disampaikan 25 personel kepolisian diduga tidak profesional Bang Don dalam menangani kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Iya, pengumuman Kapolri semalam itu membuka ruang baru untuk menguak kasus kematian Brigadir Joshua. Ya. Jadi ada 25 polisi yang dianggap menghalangi penyelidikan, dan karena mereka menghalangi itu dianggap tidak profesional dan urusannya adalah pemeriksaan etik. Tetapi tetap terbuka kemungkinan bahwa mereka ada di antaranya yang melakukan pelanggaran pidana atau melakukan kejahatan dalam konteks kematian Brigadir Joshua. Dan kalau lihat seperti ini, saya teringat apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, Menko Polhukam sebelumnya. Sebetulnya kasus ini dari unsur kriminal untuk mengusut pembunuhannya itu tingkat Kapolsek sudah bisa tahu gitu. Cuman problemnya kan ada unsur psikohierarkial dia bilang. Lalu ada unsur psikopolitis. Betul. Dan itu yang membuat perkaranya jadi rumit dan jadi sulit. Tetapi kalau dilihat sudah ada 3 pati yang kemudian dimutasi. Betul. Lalu kemudian sejumlah kombes, lalu kemudian ada dari 25 tadi itu, kita sudah melihat sebetulnya soal psikohierarkis itu mungkin sudah bisa diselesaikan. Soal psikopolitis juga sudah diselesaikan. Dari sini kita bisa berharap pemeriksaan ini mengikuti akal sehat yang ada di publik, yang mengatakan tidak mungkin dilakukan sendirian. Jadi dilakukan bersama-sama, dan ketika diumumkan beberapa hari lalu bahwa ada unsur pasal 55 dan pasal 56, itu berarti Baradae itu bukan pelaku tunggal. Ini kelihatannya adalah sebuah kejahatan yang konspiratif yang melibatkan banyak orang. Paling tidak hanya sendirian begitu. Soal itu Bang Don, tadi Bang Don sampaikan ini menjadi ruang baru, apakah juga harapan baru untuk masyarakat dan juga tentunya untuk keluarga yang menduga juga Bang Don pelakunya tidak hanya satu orang. Betul sekali kata Eva bahwa ini ada harapan baru. Ini sejalan dengan harapan keluarga dan dugaan atau prasangka publik dan prasangka keluarga. Dan ketika ini terjadi, ya rasanya kita mulai menuju ruang yang lebih terbuka, menuju ke titik terang bagaimana sih peristiwa itu sebetulnya. Apalagi di dalam berita ini ada 4 polisi yang diisolasi khusus. Betul. Karena ditemukan mereka itu menemukan atau merusak atau menyimpan CCTV yang sebetulnya di tempat itulah atau di CCTV itulah bisa diungkap apa yang terjadi dalam waktu 25 menit antara pukul 5 sore lewat sampai menjelang pukul 6, apa yang terjadi di rumah Verdi Sambo. Salah satu bukti kunci Bang Don disampaikan juga oleh Kapolri, sudah tahu siapa yang mengambil CCTV, artinya ini ada dugaan ya menghalangi proses penyelidikan di sini. Itu betul. Jadi kalau sebetulnya
kuncinya itu akan ada di sana. Toh kalaupun tidak ada gambarnya di situ, misalnya sudah dirusak, tapi orang-orang ini sudah bisa diinterogasi dan untuk bisa dicari tahu motifnya apa dan bagaimana cerita itu, tentu polisi ada jalan lah untuk itu. Tapi kembali lagi, Eva, kalau lihat begitu banyak polisi yang terlibat, saya kemarin kongko-kongko dengan teman saya yang lebih sepanjang hayatnya itu ngepost di kepolisian, jadi wartawan senior. Dan sekarang pimpinan salah satu media, dia bilang, Don, kita itu ngeri pada kejahatan, tapi lebih mengerikan lagi kalau yang melakukan kejahatan itu polisi. Jadi kalau lihat kayak begini, mudah-mudahan ini bisa terkuak, dan lalu kemudian ya Presiden kan sudah memberi pesan berkali-kali, Bang Don, seterbuka mungkin untuk bisa, tidak perlu ada yang disembunyikan karena ini berkaitan dengan taruhan tentang kepercayaan publik pada institusi polisi. Karena kepercayaan publik terhadap institusi Polri tinggi sekali, Bang Don, bahkan di atas 80%. Sudah mulai membaik, lalu kemudian ini bisa merusak lagi tingkat kepercayaan itu. Artinya betul-betul harus diusut secara tuntas. Dan tadi pagi dalam program Metro Pagi Prime Time, saya juga berdialog, Bang Don, dengan pengamat hukum Kang Asep Iwan Iriawan, bahwa proses etik yang sedang berjalan di kepolisian seharusnya bisa berjalan beriringan dengan dugaan pidana di dalamnya. Betul. Bang Don. Kalau sudah diketahui bahwa ada orang, dan sudah ada mengaku ada orang yang menyimpan CCTV, lalu kemudian atau dia merusak atau dia pegang gitu, mestinya sudah bisa dilihat apa yang terjadi sebetulnya dan apa motifnya, lalu kemudian bagaimana persekongkolan ini berjalan, lalu kemudian yang kemudian menimbulkan korban di mana Brigadir Joshua kemudian meninggal. Baik, proses hukum masih terus bergulir. Kita awasi bersama, masyarakat awasi bersama ya, Bang Don. Dan juga ini salah satu yang menarik juga terkait dengan saksi pelaku. Ini LPSK menegaskan Baradae masih bisa dilindungi asalkan bersedia menjadi justice kolaborator atau saksi pelaku yang bisa mengungkap. Kalau bisa sih jadi justice kolaborator. Kalau lihat begini, kita agak susah untuk tidak berpikir bahwa ini ada urusan hierarkis yang memerintahkan ke anak buahnya untuk melakukan A, B, C, D. Gitu. Ya, kita tentu tidak bisa mendahului hasil penyelidikan. Tapi paling tidak cara berpikir kita atau cara berpikir publik kan akal sehatnya kayak begitu. Itu akal sehat di publik, tetapi sekali lagi kita percayakan ya Bang Don kepada proses kalau hukum sudah ini. Lihat seperti ini, kita mulai bisa mempertaruhkan kepercayaan kita pada polisi bahwa ini mungkin jalan yang lebih baik. Baik, itu harapan kita bersama Bang Don dan tentunya juga harapan masyarakat. Untuk tema editorial BD Indonesia hari ini, yakni Merdeka dari Pandemi, kita bahas sedikit ya Bang Don sebelum kita hadirkan informasi lengkapnya, bahwa setelah 2 tahun pandemi membuat rakyat Indonesia tidak bisa merayakan momentum peringatan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus, kini mulai ada pelonggaran nih Bang Don. Betul, ya relaksasi jalan, tapi kemudian editorial hari ini Merdeka dari Pandemi. Kita sudah 77 tahun merdeka. Tetapi kita belum merdeka dari pandemi, terutama karena 2 tahun belakangan ini kan kita mengalami masalah besar dengan pandemi. Dan bukan hanya kita aja, itu di seluruh dunia. Editorial hari ini mengingatkan, oke, silakan kita boleh merayakannya, ada relaksasi, tetapi pandemi belum berakhir. Kita belum merdeka dari pandemi, dan jangan sampai karena kemudian kelonggaran-kelonggaran seperti ini, kemudian menimbulkan malapetaka baru, di mana kemudian pandemi justru akan menyebar lebih luas lagi. 2 tahun pandemi COVID-19 telah membuat rakyat Indonesia tidak merayakan momentum peringatan Hari Kemerdekaan setiap 17 Agustus. Ingar-bingar pesta kemerdekaan yang terlewatkan sejak 2020 kembali akan bergema pada tahun ini. Pemerintah mengatakan bahwa peringatan usia bangsa ini yang ke-77 tahun akan kembali disambut meriah. Euforia pasca pandemi COVID-19 membuat suasana persiapan sudah mulai terasa sejak awal bulan. Atribut merah putih mulai terpampang di pinggir-pinggir jalan dan kawasan permukiman. Selain itu, beragam lomba dan gelaran perayaan untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan mulai disiapkan. Pemerintah pun menjadi motor keriuhan perayaan dengan melaksanakan rangkaian kegiatan sebulan penuh selama Agustus 2022 dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia yang mengusung tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.
Bahkan masyarakat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga negara diizinkan menggelar perlombaan untuk memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Izin tersebut diberikan mengingat situasi pandemi COVID-19 di Indonesia sudah semakin terkendali. Peringatan di Istana Merdeka juga kembali diadakan. Peringatan yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari ini juga mengundang 2.000 orang warga untuk menghadiri peringatan di Istana. Sejumlah pejabat diundang untuk menghadiri upacara. Tentu harapan publik akan gegap gempita perayaan kemerdekaan tidak menjadi malapetaka. Disiplin warga terhadap protokol kesehatan tetap harus terjaga. Pasalnya, COVID-19 belum sepenuhnya sirna. Begitupun cacar monyet yang jika tidak waspada pasti akan menjadi wabah. Kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir berada di angka 6.527. Trennya terus menanjak setelah sempat turun di bawah angka 1.000. Angka positivity rate secara nasional saat ini bergerak naik di atas 10%. Transmisi virus di beberapa daerah juga berada pada level sedang. Tren kenaikan inilah yang membuat pemerintah memutuskan untuk tetap memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berlevel di wilayah Jawa Bali maupun luar Jawa Bali. Untuk wilayah Jawa Bali, perpanjangan dilakukan mulai 2 Agustus hingga 15 Agustus mendatang. Sementara di luar Jawa Bali dimulai 2 Agustus dan berakhir pada 5 September nanti. Sementara itu, ditemukannya kasus pertama cacar monyet di Indonesia mestinya menjadi momentum untuk memberikan pendekatan yang tidak lagi business as usual. Negara dan masyarakat harus bahu-membahu mengantisipasi secara komprehensif dampak infeksi dari penyakit yang telah menjangkiti lebih dari 75 negara ini. Jangan menganggap enteng penyakit cacar monyet, meski penyakit ini memiliki tingkat fatalitas rendah. Gencarkan sosialisasi baik kepada masyarakat maupun tenaga kesehatan. Pasalnya, salah satu penyebab tidak terdeteksinya cacar monyet adalah jenis penyakit ini masih baru, sehingga banyak dokter dan masyarakat yang tidak mengenal gejalanya. Untuk itulah, masyarakat mesti tetap mematuhi protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas, termasuk perayaan dan lomba Agustusan. Kewaspadaan komunal tetap harus dijaga. Jangan biarkan perayaan kemerdekaan membuat bangsa ini justru tidak merdeka dari pandemi. Pemirsa, kami informasikan kembali, Anda bisa menyampaikan partisipasi atau pendapat Anda melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Kita harus jeda dulu, tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Masih bersama saya Bang Don. Don tadi sempat dibahas ya bahwa 17 Agustus ini adalah pesta rakyat. Betul Indonesia. sekali, Pak. Indonesia banget, dari rakyat untuk rakyat ya Bang Don. Itu betul, ini pesta yang betul-betul sangat merayat dan untuk kita semua. Itu tidak pandang struktur, tidak pandang pangkat, tidak pandang tempat dan seterusnya, semua orang ikut di situ. Makanya ini betul seperti kamu bilang tadi, itu pesta dari, oleh dan untuk rakyat. Jadi spontanitasnya itu tinggi. Di sana ada tawa canda, di sana ada kompetisi, tapi di sana ada canda tawa. Di sana ada sejumlah pertunjukan yang membuat semua orang happy. Dan itu kan yang kemudian membuat kita setelah 2 tahun tidak dirayakan, biasanya orang nostalgia gitu, terutama anak-anak misalnya. Anak-anak di lingkungan RT, RW dan seterusnya. Ini ditunggu-tunggu kali ini. Tetapi kembali lagi, urusan COVID itu kan urusan kita semua. Betul. Urusan saya sakit atau sehat, urusan keluarga saya sakit atau keluarga saya sehat. Dan itu kemudian kesadaran tentang bagaimana kita tetap jaga protokol kesehatan. Tentu ada beberapa olahraga yang mungkin tidak bisa kita, harus dengan masker gitu misalnya. Harus berjaga jarak gitu. Tapi kembali lagi, ya bagaimanalah semua orang sudah mengalami yang begini, itu bisa perlu diatur. Jadi kompetisi ini penuh canda tawa, tapi ada compete. Tapi itu betul-betul rakyat banget begitu. Indonesia banget, tetapi balik lagi tadi Bang Don soal kesadaran itu yang harus tetap diutamakan ya Bang Don. Jangan sampai euforia berlebihan sehingga tidak sadar kalau COVID-19 masih ada Bang Don. Kita belum merdeka dari pandemi COVID-19. Itu betul, editorial mengingatkan itu hari ini. Baik, kita akan bahas lagi, tetapi sebelumnya kita dengarkan dulu. Dengarkan dulu pandangan dari beberapa penelpon sudah bergabung bersama kami. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama Ibu Ong Mewa dari Pejaten, Jakarta. Selamat pagi Ibu Ong, salam sehat Bu.
Salam sehat. Selamat pagi Mbak Eva, Bang Don. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka Mbak Eva, Bang Don. Kita Merdeka, sambut, iya. Kita sambut hari kemerdekaan kita dengan bingar-bingar sukaria. Baik tua muda Bang Don. Dari desa ke kota. Tapi jangan lupa Bang Don, kita masih belum terlepas daripada pandemi. 2 tahun kita ditekan dengan pandemi. Sekarang sudah mulai meningkat pandemi menyerang kita lagi. Nah, dengan adanya hari kemerdekaan kita harus waspada Bang. Jangan sampai kita bereforia. Lebih-lebih rakyat kita yang ada di pedesaan pasti akan gembira, Bang, menyambut hari kemerdekaan kita, Mbak Eva. Jadi untuk merayakan kemerdekaan kita harus prokes tetap dipegang. Kerumunan dan sebagainya itu harus diperhatikan, Bang. Lebih-lebih nanti jangan sampai nanti cacar monyet datang menyerang kita, kasihan kan Bang. Jadi kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita agar tidak penyakit ini menjangkit kita. Dan kita supaya Indonesia bahagia dengan hari kemerdekaan yang ke-77 ini. Semoga negara Republik Indonesia berjaya dengan hari kemerdekaan. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mewa dari Pejaten Jakarta. Berikutnya kita sapa Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak John Veto, salam sehat Pak. Pagi Mbak Eva, selamat pagi Bung Don Bosco Selamun, salam sehat selalu. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya, ini sangat menarik yang dibedah oleh editorial media Indonesia ya, yaitu di 70 tahun kita merdeka dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat ya. Merdeka dari pandemi, ini yang sangat tapi begini Bung Don Bosco, saya sangat setuju dengan Don Bosco. Kita baru merdeka, belum merdeka dari pandemi, merdeka dari penjajahan kita betul. Tapi 2 tahun kita kemarin dibelenggu oleh COVID-19 ini. Sekarang ini kita belum pulih. Kemarin aja kita masih ada 6.000. Dihantui lagi kita oleh cacar monyet. Jadi saya sangat setuju ini. Boleh merayakan kemerdekaan kita seluruh Indonesia ini. Persyaratnya diadakan lagi. Tapi terukur. Kata Bang Novel, terukur ya. Relaksasinya. Jadi jelas. Bolehlah, cobalah kita pertandingkanlah bagaimana protokol kesehatan diadakan di tingkat-tingkat kecamatan, kelurahan. Itu yang kita tonjolkan. Tidak terbuka begitu aja. Saya sangat setuju dengan apa ini ya. Karena kita masih dihantui, kita masih diingatkan oleh WHO ya, bahwa pandemi ini akan belum berakhir begitu. Jadi ya mudah-mudahan di momen 17 Agustusan ini masyarakat kita lebih sadar, lebih paham masalah kesehatan. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak John Veto dari Batam, Kepulauan Riau. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi Ibu Indra. Salam sehat Bu. Ya Bu Indra. Baik, nampaknya belum tersambung dengan Bu Indra. Kita bahas dulu dengan Bang Don. Tadi kita sudah simak Ibu Ong, Pak John Veto menyampaikan bahwa senang juga ini bahwa boleh diperbolehkan untuk merayakan 17 Agustus. Tetapi yang paling penting adalah terukur ya Bang Don. Dengan protokol kesehatan ketat dan juga kerumunan harus diperhatikan. Ya, jadi make everybody happy. Tetapi jangan sampai kemudian happiness itu berkurang karena kemudian kena virus COVID begitu. Jadi intinya kalau tadi Bu Ong, lalu kemudian Pak John Veto mengatakan itu perlu terukur, gitu ya. Menurut saya
konsen itu seharusnya ada di semua orang, ada di semua lini. Bila perlu kali ini mestinya sangat menarik di tingkat RT, RW itu jangan lupa lomba bagaimana prokes itu konsisten dijaga gitu. Saya kira itu betul-betul membuat orang bisa involve, ada perayaan, ada pesta rakyat, tapi juga ada pendidikan untuk kewaspadaan. Pendidikan kewaspadaan itu jadi penting juga. Bu Indra nampaknya sudah tersambung, Bang Don, kita sapa lagi ya, Bu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Bu Indra. Salam sehat. Silahkan, Ibu Indra. Bu Indra? Ya, mohon maaf, nampaknya masih ada gangguan komunikasi kami, pemirsa, dengan Bu Indra. Bu Indra? Ya, Bu Indra, apakah sekarang sudah bisa mendengar suara kami? Baik, kami mohon maaf sekali lagi, pemirsa dan juga Bang Don, ada gangguan komunikasi kami dengan Bu Indra, tetapi tadi ada beberapa yang disampaikan ya oleh Ibu Ong dan juga Pak John Veto sudah dijawab juga oleh Bang Don, bahwa yang paling penting adalah terukur itu tadi ya Bang Don. Dan harus waspada, masyarakat jangan sampai terlena, dilonggarkan, jangan sampai makin longgar begitu protokol kesehatannya. Ya, intinya tadi seperti yang saya bilang, kita mau happy-happy, tapi happy-happy ini jangan berubah kemudian jadi penyakit, gitu, kira-kira gitu loh. Setiap orang yang pernah mengalami isolasi, setiap orang yang mengalami pernah sakit gitu, tahu apa artinya rasa sakit. Tahu artinya apa buang-buang waktu untuk isoman. Tetapi kan tetap harus gitu. Bayangkan pengobatan, misalnya kalau saya ketika di isoman, pengobatan 5 hari gitu. Tapi isomannya harus 10 hari. Dan 10 hari itu membuang begitu banyak peluang, membuang begitu banyak kesempatan untuk bertemu, untuk bekerja, dan lain-lain gitu. Jadi kalau lihat seperti itu memang ya sebaiknya jangan sampai kena gitu. Tetapi tetap saja bagaimana saja caranya Anda harus menikmati 17-an kali ini. Betul. 17-an kali ini karena pemerintah sudah membuka relaksasi seperti itu, relaksasi, tapi ya kembali lagi ya jaga diri baik-baik. Gitu. Oke, soal tadi pesta merakyat Indonesia banget, semangatnya adalah supaya di hari 17 Agustus bisa Indonesia semakin bahagia ya Bang Don, jangan sampai dirusak dengan sakit karena tidak patuh protokol kesehatan. Kan nggak lucu nanti begini Eva, kita sudah selesai 17 Agustus, ternyata kita misalnya orang yang penularan sekarang dari 6.000-an bisa jadi 20.000 misalnya gitu ya. Sudah diperkirakan bahwa tidak mungkin seperti kurvanya itu tidak mungkin seperti sebelumnya. Jadi paling tinggi sudah seperti sekarang, mungkin juga akan bisa lebih tinggi, tapi kurvanya itu tidak akan bisa lebih tinggi dari itu gitu. Kita juga lihat sekarang kan kita sudah ada vaksinasi, ada booster, walaupun booster belum sukses karena belum banyak, masih di bawah 50%, Bang. Iya betul. Tetapi intinya bagi mereka yang pernah mengalami sakit, dia akan berterima kasih. Untung sudah di booster, untung sudah vaksin 2 kali. Bayangkan kalau misalnya belum vaksin, mungkin sakitnya lebih terasa dibanding setelah vaksin gitu. Apalagi setelah booster. Oke, jadi dari masyarakat patuh protokol kesehatan jangan sampai kendor, tetapi dari pemerintah momen 17 Agustus juga sebagai semangat lagi untuk meningkatkan akselerasi dari vaksinasi. Bila perlu booster. Ketika pesta rakyat ini ada kesempatan juga untuk booster, ada kesempatan untuk vaksin kedua dan seterusnya yang belum ya. Bila perlu ada pos seperti itu gitu. Kan masih tersedia banyak vaksin sebetulnya. Betul. Sementara target booster masih cukup banyak. Tapi kan sekarang mungkin utamakan tenaga kesehatan kan untuk booster kedua kan. Betul. Nanti kita bahas lagi Bang Don usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ada kembali di editorial Media Indonesia. Bang Don, tadi sudah kita bahas bahwa setiap 17 Agustus pasti ada perlombaan. Perlombaan ini kan kompetisi. Tetapi rasanya kompetisi ini rasa keluarganya juga kental sekali, Bang Don. You got the point, Eva. Jadi kalau kita setiap kali, kita sudah pengalaman belum diikut acara begini? Sudah dong, Bang Don. Kita sudah bertahun-tahun ikut di RT gitu. Jadi ini sangat menarik. Jadi di situ ada kompetisi, tapi itu ada tawa canda gitu. You nonton di YouTube dan you menikmati situasi di lapangan itu tetap beda gitu. Bagaimana orang naik panjat pinang, merebut hadiah lalu kemudian jatuh lagi. Bagaimana orang lari balap karung, bagaimana orang makan kerupuk, bagaimana orang menggendong istri dan seterusnya lari siapa yang cepat sampai duluan, kemudian lari ke lereng itu. Itu hal-hal yang membuat orang-orang happy gitu, lupa gitu, dan kemudian orang merasa kita Indonesia banget gitu. Satu, yang kedua, Eva, kita juga lihat bagaimana masyarakat bergotong royong untuk membiayai ini. Itu hampir semua orang mengeluarkan uang, lalu kemudian donatur lokalnya, donatur setempat yang bisa membantu apa gitu, itu untuk memberi perlengkapan membuat itu lebih meriah. Bayangkan kali ini akan ada lagi dan setelah 2 tahun tidak ada gitu. Anak-anak selalu bertanya gitu situasinya seperti apa. Belum lagi perayaan pada malam harinya kan gitu biasanya kan setelah ada perlombaan malam hari kita kumpul-kumpul syukuran dan seterusnya. Dan itu ya saya sih rasanya kita perlu support kebijakan relaksasi ini. Tapi kembali lagi kita ingatkan karena ini soal diri kita sendiri supaya tetap jangan sampai berlebihan dalam euforia ini yang kemudian menimbulkan penularan. Menarik tadi Bang Don sampaikan bahwa ini kegiatan swadaya ya. Betul. Dari, oleh, dan juga untuk rakyat. Tetapi lagi-lagi karena dari, oleh, dan untuk rakyat kesadarannya juga jangan sampai lupa Bang Don. Itu betul, makanya poinnya kan kita ingatkan pada editorial hari ini kalau kita lihat pada penutupnya, untuk itulah masyarakat mesti tetap mematuhi protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas, termasuk perayaan dan lomba Agustusan. Jadi kita sekarang menggunakan kata perayaan 17 Agustusan. Jadi itu sebuah kata yang menggambarkan, kalau bilang Agustusan itu berarti kita merayakan kemerdekaan begitu dengan cara kita. Gitu. Karena biasanya perayaannya tidak cuma 1 hari Bang Don, tidak cuma 17 Agustus, dan tapi itu paling penuh. tidak orang seminggu atau bahkan ada yang sudah 2 minggu sebelumnya. Itu sudah berjalan untuk jenis-jenis pertandingan yang fasenya harus ada final, lalu sebelumnya semifinal dan seterusnya. Yang pada hari-hari tertentu kan ya pada hari puncaknya kan tanggal 17. Dan tanggal 17 itu bisa kita lihat di mana-mana setelah selesai upacara bendera gitu, entah orang nonton yang di istana dan seterusnya. Orang kemudian mulai ramai, terutama anak-anak sudah mulai di lapangan, entah sesederhana apapun lapangannya. Dan ini betul-betul kembali lagi Indonesia banget. Jadi ketika ini ada relaksasi, ya mestinya kita juga ini sebuah langkah yang baik. Gitu. Ya, sebuah langkah yang baik, tetapi jangan sampai abai begitu terhadap protokol kesehatan ya Bang Don. Dan kalau kita melihat tema HUT ke-77 Republik Indonesia, temanya adalah pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Artinya kerjasama, kekeluargaan, seperti perlombaan ini harus dibawa ke kehidupan kebangsaan ya Bang Don. Ya, ini kelihatannya sloganistik. Tapi sebetulnya hal-hal seperti ini mungkin bisa dirasakan dan akan lebih terasa ketika dalam keguyupan yang lebih kecil seperti ini. Ya, selalu mungkin orang bilang ya pelajaran Pancasila mungkin gagal di sekolah atau apapun lah namanya. Tetapi fakta-fakta kegiatan seperti ini memperlihatkan ikatan persaudaraan yang di lingkup yang paling kecil, yang memperlihatkan kebersamaan kita sebagai sesama anak bangsa. Jadi keindonesiaan itu ada di lingkup seperti ini. Dan saya rasa ini soal bagaimana membuat kalau bisa topik atau tema seperti ini betul-betul dibumikan dalam acara-acara seperti 17 kali ini gitu. Mumpung setelah 2 tahun tidak berjalan, kali ini sudah bisa jalan. Baik, dibumikan, bisa diimplementasikan dan juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Terima kasih Bang Don sudah bergabung bersama kami di editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu ya. Salam sehat juga ya Pak. Pemirsa, untuk itulah masyarakat mesti tetap mematuhi protokol kesehatan dalam berbagai aktivitas, termasuk perayaan dan lomba Agustusan. Pasalnya COVID-19 belum sepenuhnya sirna, begitupun cacar monyet yang jika tidak waspada pasti akan menjadi wabah.
Kewaspadaan komunal tetap harus dijaga. Jangan biarkan perayaan kemerdekaan membuat bangsa ini justru tidak merdeka dari pandemi. Demikian editorial Media Indonesia untuk hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Salam sehat. Terima kasih. Metro TV